Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Arfa. Saya biasa dipanggil Amri. Asal dari Makassar. Asal kampus dari Universitas Hasanuddin Makassar, konsentrasi Teknik Elektro. Apa yang pengalaman organisasi saya dan apa yang memotivasi untuk mendaftar di Accelerate program untuk Indosat? Yang pertama, pengalaman organisasi. Saya pernah bergabung di Mentor Family untuk penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Teknik di jurusan saya. Selanjutnya, saya pernah menjabat sebagai anggota di Pramuka Universitas Hasanuddin. Dan selanjutnya saya pernah mengikuti beberapa organisasi di tingkat nasional. Yang pertama ada Forum Indonesia Muda sebagai anggota di Regional Makassar, dan yang kedua saya pernah diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Lembaga Penelaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia, karena waktu itu saya pernah menjadi ketua atau koordinator divisi hubungan dan masyarakat di unit kegiatan mahasiswa penelaran dan penelitian tingkat universitas. Alasan yang memotivasi saya untuk mengambil jalur ini, yang pertama karena terkait bidang saya di teknik elektro. Saya pernah belajar terkait dengan telekomunikasi, yang dimana semua akses informasi sangat dibutuhkan, apalagi di era sekarang, di era digitalisasi. Kita membutuhkan percepatan lah dalam akses digital. Dengan adanya program Accelerate program yang diadakan oleh Indosat ini, harapan saya dengan saya mengambil ini, saya bisa lebih mengenal lebih jauh dan mempelajari lebih jauh terkait dengan dunia digital, dunia telekomunikasi, dunia yang dimana akses informasi bisa kita ambil. Karena latar belakang saya yang tempat tinggal lumayan jauh lah dari kota, salah satu kabupaten yang dimana memang akses informasi sangat kurang. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk mengambil program Accelerate ini dari Indosat. Salah satu pencapaian terbesar dan organisasi selama ini, dan mengapa pencapaian itu meninggalkan kesan terbesar bagi saya dan bagaimana berhasil dengan cara itu, ya salah satu pencapaian terbesar menurut saya waktu itu saat saya sedang mengikuti kegiatan namanya National Research Council of Thailand. Waktu itu saya mengikuti kegiatan expo hasil karya ilmiah dalam bentuk expo lah, yang dimana saya alhamdulillah pada waktu semester akhir saya berkesempatan untuk bisa keluar negeri. Mungkin waktu itu ya saya berpikir bahwa ya saya kan latar pendidikan saya untuk masuk di kuliah adalah jalur bidik misi yang dimana ya kurang mampu lah seperti itu. Jadi itu yang membuat kesan pertama saya bahwa orang seperti saya bisa juga ke luar negeri dengan belajar karya tulis, belajar penelitian seperti itu. Dan waktu itu saya bersama rekan saya membuat Hypoplas. Hypoplas itu dalam suatu bentuk inovasi untuk popok atau untuk untuk menahan bahasanya. Waktu itu saya membuat inovasi yang dimana menstruasinya perempuan, karena saya tim itu bersama tim dari keperawatan membuat popok yang terbuat dari benda atau terbuat dari konsentrat buah waktu itu buah naga. Dan itu yang membuat saya ya alhamdulillah salah satu pencapaian terbesar loh, bisa keluar negeri. Dan pencapaian terbesar saya yang kedua setelah itu adalah ketika saya bisa menjadi
pemimpin atau leader di suatu lembaga atau organisasi besar. Pada waktu itu saya menjabat sebagai koordinator hubungan masyarakat dan jaringan di UKM Keilmuan dan Penelaran Ilmiah. Dan saat itu saya aktif di bidang humas. Di bidang humas itu saya mengenal dengan banyak orang, banyak teman-teman dari UKM Penelaran tingkat universitas yang diwadahi dengan namanya ILPDMI atau Ikatan Lembaga Penelaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia. Alhamdulillah waktu itu saya memiliki kesempatan dan diamanahkan untuk menjadi sekretaris jenderal untuk mewakili UKM saya dan memimpin alhamdulillah kepengurusan selama satu prode selama 1 tahun, dan bisa bahasanya bisa mengembangkan lebih baik lah organisasi ILPDM ini. Meskipun organisasi ini ya dibawa langsung kementerian, alhamdulillah saya bisa membuat kepengurusan yang lebih baik, yang dimana waktu itu beberapa program kerja seperti pengabdian masyarakat dan pengembangan regional yang sebelumnya regional itu tidak ada di suatu provinsi atau regional, saya mengadakannya di regional itu. Salah satunya yaitu di regional Kalimantan. Pada saat itu belum ada, dan melalui kepengurusan yang kami sama-sama kolaborasi, akhirnya regional Kalimantan bisa terbentuk. Jelaskan situasi di mana saya harus melakukan hal yang benar meskipun itu membawa konsekuensi negatif bagi Anda. Bagaimana situasinya dan apa yang dilakukan saat itu, mengapa Anda memutuskan untuk melakukan waktu itu. Jadi saya alhamdulillah bekerja sekarang di salah satu persawitan sebagai experience pertama saya. Akan tetapi di sini merupakan langkah awal lah. Dan selanjutnya ada suatu permasalahan yang dimana pada waktu itu saya mengatur antrian mobil TBS yang masuk ke pabrik. Waktu itu ya saya harus mengantrikan mereka satu persatu, tapi akan tetapi harus yang ada yang kita dahulukan. Ya saya sempat marah lah sama teman-teman supir di sana. Kenapa ya, kok bapak, saya sudah lama antri di sini, kok ini yang didahulukan. Ya banyak yang komplain ke saya, tapi tetapi dengan mediasi yang saya lakukan bahwa bapak itu saya dahulukan karena lagi ada urgen. Waktu itu urgennya gara-gara ada keluarganya sakit di agak jauh juga sih, saya kurang informasinya, keluarganya sakit. Jadi saya ambil kebijakan untuk dia memuat dulu untuk masuk ke pabrik. Ya meskipun saya kena komplain dan saya dapat konsekuensinya, dimarahi oleh puluhan supir waktu itu karena antriannya lumayan banyak, ada 70-an mobil lah antrian masuk di pabrik kelapa sawit. Ya enggak apa-apa dalam artian ada konsekuensinya lah. Akan tetapi ya saya akan tetap bertanggung jawab atas apa keputusan saya, meskipun itu sulit, dan saya rasa enggak masalah lah untuk keputusan-keputusan besar yang memang harus kita ambil guna untuk kepentingan yang memang perlu untuk diambil, dalam artian perlu diambil itu bapak itu kondisi waktu itu urgen. Kita kan enggak tahu ya masalah keluarga atau bagaimana, entah itu sakit atau bagaimana, tapi saya rasa keputusan waktu itu adalah keputusan yang tepat lah. Karena meskipun saya hampir diparangi dalam artian dipukul, tapi ya mau tidak mau harus ada konsekuensi. Tapi setelah mediasi yang saya lakukan, alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.